Oke, lanjut. Ya, terima kasih Mas. Ya, jadi dalam perkembangannya Asia Pasifik sudah lebih berjalan dari 30 tahun. Mungkin sampai tahun ini sudah mendekati tahun 36 tahun ya. Nah, di Indonesia ini adalah perusahaan regional untuk lima tersebar di 5 negara. Basisnya ada di Singapura sebagai head-nya, head HQ-nya, kemudian ada di Malaysia, ada di Thailand dan Australia. Nah, dalam pendistribusiannya kita membutuhkan partner gitu. Jadi dalam hal ini PT Optimax Prima Teknik adalah partner dari Asia Pacific dalam mendistribusikan ANSYS di Indonesia. Nah, karena kita udah tahu ya, mengenal 4.0 itu bukan suatu hal yang baru lagi gitu. Kemenperin pun juga dalam hal ini sudah memberikan eh, bahwa manufacturing itu sudah harus mulai digarap, harus sudah mulai terjadi prakteknya, aplikasinya untuk kegiatan 4.0. Nah, baik yang rekan-rekan yang ada di akademik, kemudian juga yang di manufacture, apapun itu, government sekalipun, kegiatan 4.0 ini sudah berada di depan mata dan bukan suatu hal yang baru lagi gitu. Jadi solusinya sendiri eh, yang ada di depan kita itu adalah bagaimana sih sebenarnya service ini itu bisa dioptimalkan gitu. Bagaimana suatu kinerja itu eh, tetap mengedepankan manusia tapi juga bisa dioptimalkan secara machine dan secara digital tentunya ya. Nah, terus juga dilihat efisiensinya seperti apa. Nah, ini adalah kegiatan dari eh, kekuatan dari 4.0 gitu. Nah, ada beberapa produk-produk yang ada di depan ya. Kita Asia Pacific itu selaku distributor untuk produk-produk dari software desain, kemudian dari software simulasi, kemudian juga eh, kita bermain untuk OT, operational teknologi dan IT-nya. Nah, di sebelah kanan atas itu ada Vuforia, itu adalah semacam software untuk augmented reality, kegiatan untuk digital work instruction dan sebagainya. Kemudian juga ada Contact dan ThingsWalk. Kemudian ada Atos, ini bukan bahasa Jawa, ini produk dari Eropa, Atos. Jadi dia jual untuk server komputer dan superkomputer. Kemudian ada Rise 3D, itu produk untuk prototipe. Kemudian ada dari kiri bawah itu ada Hexagon untuk solusi computer aided manufacturing yang biasanya punya mesin CNC. Sebelum mesin CNC, hasil CNC-nya itu akan dijalankan, itu akan disimulasikan, akan dijustifikasi dalam software Hexagon tadi, namanya Hexagon softwarenya. Kemudian ada Creo dan Windchill, ini software CAD dan PLM solution. Nah, yang akan kita bahas hari ini adalah punya ANSYS. Karena topik yang kita jalankan dari webinar pertama mungkin sampai sekarang webinar ke-6 kalau tidak salah, itu mengenai metode-metode atau fenomena terkait simulasi engineering. Nah, ANSYS itu portofolionya sangat begitu banyak dan begitu kompleks. Kita bisa lihat mungkin yang ada di Indonesia ini saat ini adalah structure ya lebih dominan dan fluida gitu. Nah, bagaimana dengan yang lainnya seperti elektronik, apalagi sekarang motor listrik sedang digema-gemakan dan sedang dinomor satukan adalah mobil elektrik, pure elektrik, ada yang setengah-setengah, ada yang setengah elektrik, setengah bensin atau hybrid ya hitungannya, dan masih banyak lagi. Nah, bagaimana pasar untuk fototonik, optik, dan VR? Nah, itu kita akan bahas satu persatu dengan tema webinar yang berbeda. Seperti itu. Nah, kali ini kita akan mulai masuk ke topik bahasan yang akan dipimpin oleh Mas Ricky dari PT Optimax Prima Teknik untuk membahas mengenai ensuring ship stability atau simulation of ship motion using ANSYS Aqua. Seperti itu. Nah, eh,
sebelum nanti dalam sesi penjelasan dari Mas Riki, jika ada rekan-rekan yang ingin bertanya, bisa nanti segera di kolom Q&A ya, kalau ada, atau mungkin di sini kolom chat ya, mungkin bisa langsung bertanya gitu. Dan nanti kita juga bisa berikan sertifikat seperti itu. Nanti saat sesi nanti saya siapkan dan akan saya kirimkan di kolom chat untuk linknya. Oke, mungkin tanpa berlama lagi ya, mungkin kita akan bisa masuk ke sesinya Mas Riki untuk penjelasan materi kita pada hari ini. Oke Mas, untuk waktu dan tempat, silakan Mas. Oke, terima kasih Mas Leo. Oke, saya mulai. Eh, oke, selamat sore semuanya. Perkenalkan, saya Ricky, salah satu application engineer dari Optimax. Oke, jadi sore hari ini saya akan membawakan materi tentang stabilitas kapal. Dan webinar kali ini kita akan menggunakan software namanya Ansys Aqua. Oke, langsung aja. Oke, jadi hari ini kita akan mensimulasikan kurang lebih seperti ini. Jadi pergerakan kapal ketika dia diterjang ombak. Kalau ini ada dua skenario ya. Kalau yang pojok kiri itu kayak kapal lagi diam ya. Kayak relatif diam ya. Yang bawah tuh kelihatan kalau kapalnya maju menerjang ombak. Sementara kalau yang ini eh, dia pasrah gitu. Nah, ini bisa kita simulasikan dua-duanya. Kedua skenario, skenario ini pakai Hansa Aqua. Oke. Jadi tujuannya adalah kita ingin mengetahui eh, karakteristik pergerakan kapal ketika diterjang ombak. Jadi itu kita nyari respon kapalnya seperti apa. Jadi ombak itu kan banyak parameter ya. Salah satunya tuh frekuensi atau periode, terus ada amplitude, sama ada fase. Dan juga arah arah datang ombaknya. Karena arah datang ombak kan bisa mempengaruhi respon kapal ya. Kan kalau ditabrak ombak dari samping kiri sama depan kan beda pasti reaksinya. Terus kalau ditabrak ke agak miring gitu, 45 derajat atau 30 derajat kan pasti juga beda reaksinya. Nah, nanti itu akan kita lihat semua tuh reaksinya, reaksi kapal seperti apa. Oke, jadi ini sedikit intro ya tentang aplikasi safety di sistem perkapalan ya, di industri kapal. Jadi di sini kita bisa pakai em, tiga produk ya, satu, dua, tiga, empat bahkan empat produk. Pertama tuh Aqua yang akan kita lakukan sore ini, yaitu tadi untuk mencari respon kapal terhadap ombak. Terus yang kedua ini yang kalau pernah ngikut webinar saya eh, yang 1 bulan yang lalu ya, kita pakai Fluent ya, dia mensimulasikan aliran fluida. Kita juga bisa kita bisa juga simulasi pergerakan kapal lewat CFD, pakai CFX atau Fluent. Cuman yang paling terkenal di Indonesia Fluent ya, pakai Fluent juga bisa. Dan kita juga bisa mentransfer beban yang diterima kapal karena ombak itu ke mechanical. Jadi kita bisa melihat stres yang muncul di lambung kapal misalnya gitu. Nah, terus kita juga perlu bantuan ini, space claim untuk istilah namanya clean up geometry. Jadi kita akan menggunakan ini surface kapal. Ini kan yang kalau buat desain kapal ya. Ini kalau salah tolong koreksi ya. Biasanya kan bentuknya surface ya. Karena kapal kan lumayan tipis gitu. Jadi hasil di sana tuh surface. Nah, ini harus kita akalin dikit dulu di space claim biar nanti waktu simulasi itu nggak salah gitu. Terus kita meshingnya kita pakai yang sederhana aja. Kita pakai ini ANSYS meshing namanya. Itu ada di dalam Aqua. Nah, kita akan pakai yang ini nih, solvernya. Jadi otaknya. Nah, si Aqua ini beda sama Fluent ya. Meskipun
dua-duanya bisa simulasi ombak, tapi itu secara fisiknya, secara fisikanya atau secara dapurnya itu beda. Yang membedakan adalah kalau si Aqua ini dia tidak menginput viscosity atau kekentalan dari fluidanya gitu. Atau dengan kata lain si Aqua ini tuh lebih cocok dibilang approximation gitu. Tapi secara waktu itu lebih cepat Aqua ngitungnya karena dia tidak memperhitungkan efek turbulensi karena nggak ada viskositasnya. Seperti itu. Tapi untuk em, approximation itu cukup bagus pakai Aqua gitu. Nah, ternyata si Aqua ini tuh nggak cuman bisa simulasi stabilitas kapal aja, ternyata dia juga bisa nyari respon struktur. Kayak Euler-Rig tuh, atau apapun struktur itu deh. Euler-Rig bisa, atau kapal lagi parkir di dermaga, itu juga bisa. Atau struktur bawah laut, atau wind turbine tuh ada kan yang muncul ya, yang ditancap ke bawah laut tuh. Itu kan juga struktur juga kan tuh. Nah itu juga bisa tuh. Nah untuk sore ini kita akan fokus aja ke frekuensi domain. Karena yang ini relatif lebih cepat disimulasikan. Jadi kita akan dapatnya responan itu berapa frekuensi. Jadi ada distance atau gaya di eh, versus frekuensi gitu. Nah, frekuensi ini punya siapa? Ini frekuensi gelombang lautnya. Jadi nanti kita bisa menerka-nerka, oh kira-kira untuk tipe perairan laut Indonesia yang punya karakteristik seperti ini, respon kapal kita seperti apa sih? Gitu. Nah, ini contoh-contoh portofolio yang bisa dilakukan di Ansakwa. Ini ada eh, ini sistem mooring namanya ya. Jadi kapal itu dijangkar. Nah, ini kita juga bisa lihat si stabilitas kapal ini ketika dia dijangkar ke dasar laut gitu misalnya. Terus kita juga bisa ngasih beban angin atau ada arus bawah laut. Nah, itu juga bisa di Aqua. Nah, ini portofolio lengkapnya tuh kayak gini. Ini kapabilitas Ansys Aqua lengkap dengan animasinya, dia bisa ngapain aja. Jadi buat rekan-rekan yang mungkin ada permasalahan atau ingin apa ya eh, coba buat ngedesain atau apa gitu, ini cocok pakai Aqua gitu. Baik kapal ataupun struktur di lepas pantai seperti itu. Oke, selanjutnya kita akan masuk ke materinya. Jadi ini adalah perjanjian tanda yang mesti dihafalin. Oke, jadi ini koordinat yang dipakai sama Aqua. Kalau ke atas tuh selalu Z biasanya. Dia itu namanya HIF atau Yao ya. Sorry, HIF tuh yang eh, atas bawah. Yao. Yao tuh yang muter. Terus knee rolling. Terus kalau nose up sama nose down namanya pitch. Jadi kapal itu maju kemana, maju mundur kapal tuh dia search. Terus kiri kanan namanya sway, gerakan atas bawah itu namanya HIF. Jadi ini perjanjian tanda atau perjanjian koordinat yang dipakai sama ANSYS Aqua. Jadi saranku buat teman-teman yang ngedesain kapal di third party software gitu, pas mau dipindahin ke Aqua, pastikan arah koordinatnya seperti ini. Pokoknya yang penting X-nya itu tuh searah dengan gerak kapal, gerak maju. Kalau Y-nya sih bebas ya, mau arah ke kiri atau ke kanan. Dan pastikan Z-nya tuh selalu ke atas. Karena Z-nya nanti ini untuk menentukan namanya draft. Draft itu adalah seberapa tenggelamnya kapal. Atau dengan kata lain waterline-nya berapa. Jadi kalau kapal di pantai gitu, di bibir pantai, apa di pasir pantai itu draftnya nol berarti. Karena nggak tenggelam. Nah, kalau begitu kita masukin, kalau kita eh, maju gitu kalau lepas pantai, nah kan perlahan akan tenggelam kan. Nah, seberapa tenggelamnya itu nanti ditentukan lewat koordinat Z-nya ini.
gitu. Terus ini juga ini untuk menentukan arah datangnya ombak. Jadi nanti bisa kita bagi karena kan ya ada 360 derajat. Jadi nanti teman-teman bisa input mau berapa bebas gitu. Mau mengetahui dari 360 derajat, misalnya mau mengetahui 4 skenario aja. Dari depan 0 derajat, terus dari ini muter ya, berlawan arah jarum jam. Berarti ini 0 derajat, ini 90, 180, 360 gitu. Itu kalau misalnya dibagi 4 nanti mau 4 skenario atau mau mau akurat banget 10 skenario gitu. 360 dibagi per 10 derajat. Nah, itu juga bisa. Nanti ada inputannya. Cuma biasanya secara default sih dibagi 6 biasanya sama Aqua ya. Dibagi 6, 360 dibagi 6. Jadi per 60 derajat. Terus kita langsung aja ke tahap simulasinya. Jadi kita akan melakukan clean up geometri di Space Clamp. Terus nanti kita akan meshing di Ansys Aqua. Terus setup samarannya juga di Aqua. Jadi baru kita dapat respon kapalnya. Buat yang mau nanya nanti aku ingetin sekali lagi. Nanti tinggal chat aja ya. Nanti kalau ada waktu bisa aku jawab langsung. Atau nanti dikumpulin dulu baru di akhir webinar jawabnya. Oke, ini geometri yang akan kita gunakan. Ini bisa salah satu. Ini ya kebetulan yang udah aku siapin itu yang draft 5 meter. Jadi ini waterline itu 5 meter. Jadi dia tenggelam 5 meter. Nah, ini teman-teman bisa em, coba-coba sendiri nanti. Nanti geometrinya akan dibagi ya. Nanti ada rekamannya ini di YouTube. Akan disertakan link geometrinya. Ya, jadi teman-teman tuh bisa move move aja si kapal ini ke bawah atau ke atas tergantung mau seberapa tenggelamnya kapal. Jadi teman-teman tuh bisa mensimulasikan berbagai kondisi draftnya gitu, mulai dari yang simple, yang average sampai yang worst case scenario gitu. Ini misalnya 10 meter kan ini udah lumayan tenggelam ya. Nah, takutnya kan nggak stabil nih kalau terlalu dalam draftnya gitu. Nah, move move up, move down itu pakai space climb nanti. Nanti aku tunjukin caranya. Nah, jadi ini efeknya nih. Bedanya kalau dia tenggelam 5 meter sama tenggelam 10 meter. Jadi lihat ada garis transparan ya. Nah, ini tuh waterline-nya nih. Jadi kelihatan bedanya. Ini kalau tenggelam 5 meternya kayak gini. Ini kalau 10 meter. Nah, itu pastikan si Z-nya tuh ngadep ke atas. Karena si Z-nya ini tuh jadi patokan kita. Patokan tenggelamnya kapal. Jadi di atas nol itu tuh isinya udara gitu. Ini kan nol nih. Di atas ini tuh udara, di bawahnya air laut gitu. Oke, ini hasil meshingnya. Ini pakai ANSYS Aqua. Nah, untuk setup, kita yang perlu diinput sama user adalah radius girasi dari kapalnya. Ini mestinya untuk ship designer ya, atau ship designer engineer. Ini mestinya tahu kapal mereka tuh punya radius girasi berapa. Dan untuk perhitungan detail aku serahkan aja kepada yang ahlinya. Ini kayaknya yang datang eh, pengamat, bukan pengamat, pelaku industri perkapalan. Jadi aku yakin kalian lebih ngerti. Ini aku kasih tahu aja. Jadi kita sebagai user itu perlu menginput radius girasi dari si kapalnya dan juga berapa eh, vertical center of mass-nya si kapal tersebut gitu. Jadi misalnya kapal kalian lagi tidak ada loading, pastikan dia agak rendah ya COG-nya. Terus kalau sorry, agak tinggi ya. Tiga, nah koreksi deh kalau salah. Misalnya agak tinggi gitu, nggak ada loading. Kan kalau ditambah loading kan dia tambah turun COG-nya. Nah, nanti teman-teman bisa masukin tuh tergantung kondisinya. Ini kapalnya lagi loading apa enggak, lagi ada beban apa enggak gitu di sini. Jadi ada dua yang perlu teman-teman masukin, yaitu radius girasi sama vertical center of gravity-nya. Sisanya itu Aqua yang hitung.
Karena kita hanya perlu dua inputan itu, nanti inputan yang lain akan terhitung secara otomatis. Nah, kita juga bisa ngasih namanya damping. Atau kalau bahasa motornya ya, kasih shock breaker lah gitu, tapi di kapal gitu. Nah, ini kenapa perlu dikasih shock breaker seperti ini? Shock breaker tanda kutip ya. Karena biar nanti hasil rolling atau yaw atau pitch-nya itu tuh nggak terlalu lebay gitu. Jadi kita perlu ngasih damping. Ingat di sini kan nggak ada efek viscosity ya. Viscosity itu yang bikin dia uh, agak damping gitu pergerakan kapalnya, respon kapalnya. Makanya di sini kita perlu masukin namanya coefficient damping biar hasilnya tuh nggak terlalu tinggi gitu, nggak terlalu lebay. Ya cuman kalau untuk preliminary design um, nggak perlu masukin damping dulu nggak apa-apa sih. Karena kan kita biar lihat ininya aja di frekuensi mana tuh dia mengalami amplitude terbesar. Yang penting kan hasil frekuensinya. Kayak misalnya, oh di laut Indonesia dengan rata-rata contoh ya frekuensi atau periodenya 0,1 detik gitu. 0,1 sampai 0,2 detik lah misalnya. Oh di range 0,1 sampai 0,2 detik amplitude lumayan tinggi gitu. Nah yaudah nanti dari situ teman-teman bisa melakukan langkah selanjutnya. Oh kayaknya kalau di Fredo ini kita mesti ngasih damping di kapal kita dengan cara gini-gini gini gitu. Oke. Nah, ini juga bisa kita ngasih kecepatan kapalnya berapa, kecepatan majunya. Nah, cuman kita pakai yang simpel aja. Ini karena buat demonstrasi aja, kita pakai yang dia diem aja gitu. Kayak lagi parkir di tengah laut. Terus ini juga nih aku bilang nih, ini ada interval. Oh, ini interval step 45 derajat ya. Ini bisa dikecilin apa mau digedein, tergantung mau seberapa detail hasil simulasinya. Cuman defaultnya dia dibagi 45 derajat. Nah, ini contoh hasilnya nanti. Ini teman-teman bisa dapat namanya hydrostatic result. Jadi ini ada COG, ini di compute secara otomatis yang X sama Y-nya, sementara yang Z-nya itu yang tadi kita input di awal tadi ya. Nih yang ini. Terus ini teman-teman bisa melihat stabilitas kapalnya ya. Jadi teman-teman ini bisa dipakai di screenshot untuk dijadikan bahan analisis gitu di masing-masing kapal teman-teman punya atau struktur yang lagi di lepas pantai itu. Nah, ini contoh hasilnya. Nanti kita bisa dapat grafik tiga dimensi. Biasanya dipakai ini sih, karena ini tuh udah langsung rangkumannya. Jadi kita mau hasilnya dua dimensi. Jadi misalnya pengen raw, respon, amplitude operator, raw versus frekuensi doang bisa. Atau raw versus direction doang bisa. Cuman daripada bacanya dua kali ya, berarti kan ada dua grafik. Mending langsung aja jadi tiga dimensi. Kan kalau gini enak ya. Misalnya nih, kita bisa langsung tahu nih range frekuensi kira-kira kapal kita tuh dalam bahaya gitu. Kayak misalnya gini, kita tinggal lihat aja bagian yang ada spike-nya gitu. Ini di frekuensi misalnya sekitar 0,1 sampai 0,13 Hz ya. Ini kira-kira di frekuensi ini tuh respon kapalnya tuh paling tinggi. Terus dengan arah gelombangnya ini misalnya di 120-an, 120 sama 60. Ini dia rollingnya paling tinggi gitu. Nah, jadi langsung langsung dapat insight dari grafik tiga dimensi ini. Nah, ini seperti aku bilang, ini kalau nggak pakai damping, ini yang gambar kiri. Nah, dia tuh hasil gede banget. Jadi ini hasil dari aqua itu tuh dia, ini karena rolling, berarti kan derajat ukurannya ya. Derajat per amplitude ombaknya. Jadi teman-teman tinggal masukin aja kondisi operasi lautan kapal laut teman-teman tuh di laut mana gitu. Misalnya ombak berapa ya? Setengah meter kali ya? Atau 10 cm gitu lah. 0,1 meter gitu. Ya udah, berarti ini tinggal misalnya paling tinggi 50 apa 60 ya. 60 aja deh. 60 derajat dikali 10 cm gitu. 6 derajat. Ya berarti kira-kira akan oleng 6 derajat gitu.
Nah, nanti dari situ bisa bisa dapat insight kenyamanan. Oh, kira-kira kalau perairan seperti ini dengan desain kapal seperti ini, terus dengan eh, tadi tuh distribusi masanya dikasih damping kayak gini, kira-kira rolling sekian derajat nyaman nggak kapalnya? Gitu. Oke. Terus ini gaya atau momen ini juga bisa dapat. Terus ini teman-teman juga bisa melakukan perbandingan kalau dia tenggelamnya 5 meter sama 10 meter seperti apa. Nah, ini juga eh, bisa dibandingin pakai kecepatan sama enggak. Nah, itu ada bedanya ya. Karena dia agak tidak stabil kalau pakai kecepatan gitu. Jadi gangguannya lebih banyak gitu. Pergerakan kapalnya kalau dia melaju tuh lebih banyak dibanding dia diem doang. Oke, sekarang mending kita langsung coba aja. Oke, jadi data awal yang dibutuhkan adalah tentu saja si kapalnya. Jadi teman-teman mesti gambar dulu kapalnya. Nah, ini biasanya kapal itu digambarkan surface, ini kayak gini. Nah, biasanya kalau kita import dari third party, misalnya dari filenya .stp atau .tgs ya, itu tuh kadang terpecah seperti ini surface-nya. Ini ada banyak nih surface-nya. Nah, ini mesti di clean up atau kita satukan semua. Jadi ini surface digabung atau dijahit. Di sini bahasa itu dijahit, di stitch namanya. Oke, jadi ini bisa kita jahit si surface ini. Kita tinggal buka aja space claim-nya, terus open file IGS atau step kapal desain kapal kalian, pergi ke repair. Ini kita jahit pakai stitch namanya. Nah, nanti akan terdetek luasan mana atau garis mana ya. Ini garis ya. Garis mana yang akan terjahit gitu. Tinggal klik OK aja. Ini pastikan semuanya si merah-merahnya udah hilang dan si surface-nya ini tuh tinggal satu. Oke. Jadi langkah menyatukan surface sudah selesai. Ini meskipun secara visual itu masih terbagi ini ya, terbagi beberapa lapis permukaan. Yang penting tuh di structure tree-nya dia cuma satu surface doang. Nah, ini modal awalnya. Pastikan tersisa satu surface doang. Nah, selanjutnya ini yang sering banget kelewatan yaitu reference koordinatnya. Nah, ini pastikan si Z-nya itu ngadep ke atas. Kalau X sama Y itu sebenarnya bebas sih, nggak mesti eh, apa ya, boleh ke kiri ke kanan, X boleh maju ke depan. Karena yang penting itu draftnya gitu, si Z-nya ini. Nah, kalau kayak gini, itu draftnya tuh nol karena reference point terletak di kill. Kill itu titik terendah kapal. Nih di sini. Nah, jadi teman-teman tuh bisa move si kapal ini tergantung mau seberapa dalam tenggelamnya. Oke, ini kayaknya masih milimeter ya. Ini aku rubah dulu ke meter biar enak. Oh ya nih, milimeter ganti ke meter. Oh, suaranya agak kurang keras. Oke, agak jauh ya. Oke, lanjut ya. Oke, jadi ini kalau kayak gini, ini aku login. Ini kapalnya lagi di parkir gitu, di pantai gitu, di pasir doang. Bukan lagi melaju di laut. Jadi ini mesti di move seperti itu. Dan aku sih menyarankan ya kalau mau ngimpor dari software third party, pasti kan di software third party itu aku saranin sih 0,0-nya tuh di kill-nya, di titik terendah kapalnya. Jadi kayak biar enak gitu ngaturnya. Jadi kalau misalnya kalian gambar Z0-nya tuh di tengah gitu, nah itu udah kondisi tenggelam. Nah, jadi kalau misalnya teman-teman mau melakukan banyak analisis, misalnya draft 1 meter sampai 10 meter dengan interval 2 meter tuh agak susah gitu ngitungnya. Nah kan kalau gini enak ya, ini kan nol. Ini kan waterline-nya nol. Nah berarti kan kalau aku move kapal ini ke bawah sebesar 5 meter, berarti kan draftnya 5 meter, dia tenggelam 5 meter. Kan enak gitu, nge-move lah. Jadi nggak perlu ngitung.
Jadi pastikan ini 0,0 tuh ada di keel, di lokasi paling bawah kapal. Biar nggak perlu ngitung waktu move-nya. Nih, kayak gini contohnya. Nih, kita move. Nih, kita move ke bawah berarti 5 meter. Nah, udah kan nggak perlu repot kan? Tinggal, oh mau tenggelam 5 meter, ya udah move ke bawah 5 meter. Enter, selesai. Nah, coba bayangin kalau kita ngimport itu dari sini gitu. Ini kan udah tenggelam. Nggak tahu berapa nih tenggelam, misalnya si desainer asal ngasih aja tuh ke departemen CAE. Tolong dong simulasiin desain aku stabil nggak? Terus dikasihnya gini lagi, ya perlu ngitung, perlu perlu ini, perlu measure segala. Nah, makanya bilangin bilangin ke departemen desain, kalau mau ngirim kapal ini taruh di bawah dong koordinatnya biar gampang gitu. Nah, yaudah nih, dia 5 meter. Nah, kalau teman-teman mau em, ganti ke 6 meter, 10 meter, ya tinggal dicocokin aja. Ya, atau insert baru aja. Jadi open baru aja, terus kasih draft 8 meter gitu. Gitu. Bebas sih mau pakai cara yang mana. Oke, karena ini selesai, udah di draft 5 meter, habis itu kita bisa namanya split. Jadi kita akan split kapal ini jadi dua bagian. Bagian yang tenggelam sama bagian yang tidak tenggelam. Jadi untuk ngasih tahu antis aku aja, oh yang bawah ini tenggelam karena air, yang bawah nggak kena air gitu loh. Jadi ini bisa di split kayak gini. Nah, ini jadi ada dua surface. Ini tinggal kasih nama lower sama upper gitu. Nah, ini bisa kita grouping, terus kita kasih nama. Nah, pastikan si ini itu di share biar mesh yang atas sama bawahnya itu nyambung. Nah, versi udah jadinya itu kayak gini. Nah, jadi ini ada line yang ngebagi permukaan atas sama permukaan bawah. Nah, ini di share topologi namanya biar nodes-nodesnya tuh nyambung. Biar elemen-elemennya atau mesh itu nyambung yang atas sama yang bawah. Dan disarankan ini di grup menjadi satu komponen yang sama. Seperti itu. Oke, berarti ini udah ready. Ini bisa di save. Lalu kita akan ke workbench. Nah, kita akan ambil si Ansakwa-nya. Nih, kita pakai yang namanya hydrodynamic diffraction. Jadi untuk mendapatkan respon raw tadi, respon amplitude operator, itu kita pakai yang diffraction. Artinya teman-teman bekerja di frekuensi domain. Artinya nanti hasilnya itu pasti per frekuensi. Dia hasil tuh versus frekuensi. Nah, ini tinggal kita import aja si kapalnya tadi. Habis itu model klik kiri 2 kali. Dan biarkan dia loading sebentar. Oke, ini tampilan anti aqua. Sekarang kita bisa cek kalau dilihat dari samping ada garis transparan ini sebagai waterline-nya atau bahasa fluid dynamics ini free surface-nya. Nanti ya. Jadi ke bawah itu laut semua.
Nah, kita bisa ngatur berapa besar lautnya di sini. Ini ada water size X sama Y. Ini bisa teman-teman perbesar untuk kebutuhan animasi aja sih biasanya. Jadi kayak biar apa ya? Biar nggak sempit-sempit amat gitu hasilnya. Nanti box yang transparan itu eh, sebagai tempat terjadinya ombak. Jadi nanti ombak itu bisa kelihatan gitu, bisa kita animasikan arah datangnya sebesar si kotak ini. Terus kita akan tambahin point mesh. Jadi kita kayak ngasih semacam center of gravity di kapal ini. Kita ngasih tahu akuanya itu sebagai user input. Klik kanan, add. Ini ada point mesh. Nah, ini teman-teman bisa masukin. Iya, bisa untuk edit mesh, damping ratio, sama wave drift-nya bisa dimunculin. Itu nanti ada di result. Nih, ini ada tadi apa? Ada drift ya, drift, edit mesh, damping ratio atau dia. Ini ada di result nih. Ini radiation damping, edit mesh. Ini raw, ini yang paling basic. Terus ini ada sector load. Nah, ini ada ini yang disebutin tadi. Ini bisa dimunculin. Oke, ini uh, VCOG namanya, Vertical Center of Gravity, VCOG. Ini tergantung kondisi kapal kalian, apakah dalam pembebanan atau enggak. Ini lihat saja misalnya 8 meter. Terus ini radius girasi. Ini karena udah dihitungin ya. Jadi ini tinggal aku input aja. Dan tadi kalau di slide sebelumnya, oh yang ini slide-nya. Kalau dilihat dari slide ini perhitungan dari ANSYS-nya. Jadi untuk literatur atau cara menghitung radius girasan aku serahkan ke teman-teman aja. Yang penting pokoknya teman-teman tahu kalau perlu masukin radius girasi. Oke. Ini paling ada istilah aja sih yang perlu aku jelasin. Kalau length itu jelas ya, kita panjang kapal. Kalau beam itu tuh lebar kapal. Oke. Ini kita masukin. Ini 13,6, 50 sama 52. Nah, habis itu kita akan mesh. Di sini meshnya aku buat default aja ya. Ini teman-teman bisa uh, eksperimen sendiri. Ini misalnya aku kurangin meshnya jadi 2 meter ukuran elemennya. Nanti teman-teman pasti akan notice frekuensinya itu berubah. Nah, jadi gini, jadi uh, frekuensi kerja atau frekuensi gelombang yang mau kita lihat gitu, itu tuh tergantung jumlah elemennya, tergantung ukuran elemennya. Jadi semakin kecil ini, maka kita tuh bisa melihat frekuensi yang lebih besar gitu nilainya. Nah, sebenarnya ini bisa aja sih dipaksa user define, cuma nanti biasanya error gitu, karena si frekuensinya itu tergantung ukuran elemen. Jadi biasanya kita input aja si elemen size-nya, ukurannya tuh berapa. Misalnya ini mau 2 meter gitu. Ini kita klik kanan generate mesh. Oke, nah ini meshnya campurannya ada hexahedral sama tetrahedral yang segitiga. Habis itu coba kita ke analisis setting. Di sini kita hanya perlu mencentang ini, ignore modeling rule violation. Ini untuk stabilitas numerik aja. Jadi biar simulasinya tuh gak error. Kita ganti yes. Habis itu ini ada wave direction. Ini bisa dibagi jadi per berapa ya? Misalnya 60. Biar agak cepat aja simulasinya. Jadi bagi 60. Nah ini wave frekuensi. Nah ini juga ini soal program kontrol ini juga bisa di manual kita input sendiri. Cuma ini aku serahkan saja ke software.
Kalau solid enggak, justru yang dimasukin tuh harus surface, bukan solid. Kalau di Aqua ya. Nah, kalau di Fluent itu kebalikannya, itu mesti solid karena kita harus bikin domain fluidnya itu eh, dari solid biasanya. Terus kalau mau ngasih wind speed bisa nggak? Di sini bisa ngasih wind speed. Bukan wind speed dalam meter per second, sorry, salah aku. Lebih tepatnya ada wind force coefficient seperti itu. Ini bisa dikasih. Dan juga ada ini kan angin. Ini current berarti ini harus bawah laut, harus di bawah laut. Ini agak panjang. Aku baca dulu. Oke, jadi ini ada peserta yang bilang dia import tapi ada error pas meshing. Dugaanku ya, aku nggak tahu ya geometri punya bapak ini gimana. Sepertinya sih dugaanku tuh di surface-nya itu ada gap sepertinya ya. Kayaknya ada gap yang belum nyatu gitu. Nah itu mungkin bisa di double check lagi di space clamp-nya. Karena saya tidak tahu bentuk geometri seperti apa. Tapi dugaan saya sih ada gap atau mungkin lupa di stitch. Sepertinya gitu. Itu boleh di double check di bagian repair-nya ya. Di stitch sama gap ini. Oke, habis itu kita double check lagi. Em, ini kalau mau ditambah damping juga bisa sih. Nih, damping. Cuman nih nggak usah. Kan buat simple aja. Di save dulu, baru kita klik kanan run. Nah, kalau untuk masalah transfer data ya atau coupling ya, eh, kalau dari Aqua ke Fluent nanti coba saya cari tahu dulu. Tapi biasanya sih kita transfer data ini kok tuh ke struktural. Mana contohnya ya? Jadi dari Fluent ke struktural atau dari Aqua ke struktural. Cuman kalau dari Aqua ke Fluent, saya belum pernah lihat. Nanti saya cari tahu dulu. Ada lagi pertanyaan? Mumpung masih running. Silakan ya, Mas Riki ya. Kalau misalnya memang ada yang mau bertanya, eh, bisa langsung di kolom chat. Kita sampai jam 4:30 berarti nanti ya Mas Riki ya, Ya, sebelum nanti setengah kita lima, berakhir. betul. Oke. Mas Riki, kalau misalnya ternyata rekan-rekan di sini Hmm. belum punya software CAD-nya nih Mas, gitu kan? Kan ini sudah terintegrasi juga dengan SpaceClaim. Kalau misalnya Oh, mereka oh nggak iya, punya betul. SpaceClaim, mereka misalnya SolidWorks gitu Mas, atau apapun, Creo atau ya, gimana Mas? Apakah masih bisa Mas data-data itu bisa disimulasikan? Bisa, bisa. Jadi si Space Claim ini itu dia eh, sebutan untuk cat agnostik. Jadi dia bisa nerima eh, file cat dari mana aja. Kalau misalkan kalau SolidWorks kan SLDPRT ya, terus Inventor Betul Mas, .ipt, betul. terus mau pakai apa Solid Edge atau apa gitu, Pro I apa apa gitu, itu juga bisa di Jadi diterima masih sama aman Space ya Claim. Mas ya? Masih aman. Cuman Ya, sih biasanya sih kita pakai universal aja. Jadi biasanya betul. sih kalau gambar di SolidWorks itu ya tinggal di save as aja ke IGS gitu. Sesimpel Iya, itu aja sebenarnya pakai betul. universal. Sepertinya
rekan-rekan dari hari ini meeting juga, hari ini webinar sepertinya lebih paham SolidWorks kayaknya Mas. Tapi Iya. uh, nggak menutup kemungkinan ya, SpaceClaim Hmm. itu juga bisa jadi software CAD yang bagus juga ya Mas, Hmm. tentunya. Ya, betul. Ini kayaknya untuk yang kalau dari pengalaman saya ya, kayaknya buat yang bekerja di akademik mahasiswa perkapalan tuh Maxserve ya untuk atau Regeneras gitu buat gambarnya. Karena dulu pernah ngobrol sama teman biasanya sih di sana pakai itu. Nah, itu mestinya bisa juga. Nah, cuman kalau masalah errornya seperti itu mesti dicek lagi. Nah, jadi itu tugasnya SpaceClaim tuh itu. Jadi SpaceClaim itu sebagai perantara biar uh, CAD model kita tuh tidak error gitu. Jadi untuk double check lagi tuh pakai SpaceClaim biasanya. Oke, ini udah selesai running. Nah, gimana cara munculin hasilnya? Nah, untuk yang paling gampang tadi ya, ini ada matriks laporan kayak gitu. Nih, hydrostatic result. Jadi tinggal solution klik kanan hydrostatic. Nah, ini pilih si geometrinya. Nih. Nah, nanti dia otomatis akan terloading. Nah, dari sini teman-teman bisa analisis sendiri deh gimana stabilitas kapal lah yang lebih mengerti. Karena saya bukan dari pelaku industri kapal. Jadi nanti teman-teman bisa bawa pulang ini atau bikin sendiri nanti di rumah, terus bikin analisisnya gitu. Oke, habis itu kita mau misalnya melihat pergerakannya gitu secara visual lah. Seperti apa? Ini bisa pakai pressure dan motion. Nah, ini pilih geometrinya. Ini teman-teman mau nyari di frekuensi berapa? Misalnya paling tinggi ya, 0,3. Nah, ini ada arahnya. Misalnya arahnya mau 60 derajat. Nah, ini ada amplitudo gelombang lautnya. Ini 1 meter kayaknya agak lebay ya, gelombang laut ya. Coba kita turunin 0,5 gitu ya, 50 cm. Terus ini dirubah ke sequence. Sorry, salah yang ini. Yang ini kita rubah sequence. Biar nanti muncul animasi gelombang lautnya. Terus klik kanan evaluate. Nah, ini tinggal dicocokkan aja. Terus, nah, nanti akan muncul seperti ini. Cuma ini nggak terlalu ini ya, kapalnya nggak terlalu jomplang banget gitu loh. Nah, kalau ingin lihat hasil numeriknya, kayak berapa rolling ya, seberapa besar rolling atau seberapa dia naik turun ya, kita bisa insert lagi ke structural motion yang raw. Nah, di sini ada banyak pilihannya. Ini bisa yang 2 dimensi, jadi ini bisa distance atau rotation versus frekuensi, atau mau langsung aja 3 dimensi, nih biar langsung lengkap yang ini. Ini 3 dimensi nih hasilnya nanti. Ini kita klik. Nah, ini di set mau respon apa. Kita kan punya 6 degree of freedom ya. Jadi tinggal pilih aja. Nah, kalau mau tahu, saya mau tahu semuanya Mas, 6-6-nya ya udah tinggal duplikat aja sebanyak 6 kali. Terus tinggal diganti aja. Ini misalnya kita kayak punya rolling deh. Rolling sama ini deh. Ini Z dulu, ini Z sama rolling nih misalnya. Biar tahu seberapa oleng sama seberapa dia naik turunnya gitu. Itu kan nggak bikin gak nyaman ya. Yang pernah naik kapal tuh pasti tahu rasanya naik turun tuh nggak enak gitu. Di gelombang yang tinggi kita evaluate. Nah, nanti hasil ini bisa teman-teman screenshot gitu. Nah, ini mungkin terdengar agak lebay, bukan terdengar sih, terlihat agak lebay karena ini nggak pakai damping. Tapi teman-teman bisa dapat insight uh, rentang kerja frekuensi kapal ini stabil sama yang tidak terlalu stabil gitu. Jadi insight yang didapat tuh sebenarnya sih frekuensinya, frekuensi sama directionalnya. Nah, tugas damping itu tuh hanya menurunkan amplitudonya. Nah, apakah kalau dikasih damping itu frekuensi sama directionnya bisa berubah? Enggak juga.
nggak terlalu ngaruh ke frekuensi sama directionnya. Dia hanya mempengaruhi besarnya amplitude raw-nya, menurunkan si raw-nya ini. Nah, ini misalnya pergerakan atas bawahnya nih di Z. Nah, ternyata justru di aliran tenang tuh ya, ini kan frekuensi ya, dia eh, malah nggak nyaman gitu loh, karena ini merah kan. Nah, ini dia responnya tertinggi gitu. Ini kalau eh, gerakan vertikal ya. Sementara kalau gerakan rolling ya, nah ini didapatnya itu kayak gini, seperti itu. Oh, ini bisa diganti ya. Ini ada frekuensi, ada periode. Jadi ini tergantung data lautnya dalam bentuk frekuensi atau dalam bentuk periode. Seperti itu. Oke, Mas bisa diekspor gak ke Excel? Bisa. Di sini ada tombol select CSV file. Jadi ini misalnya kita mau ekspor ini ke Excel. Jadi tinggal ekspor CSV file, klik yang gini nih. Ini berarti rolling ya. Kita pengen ekspor rolling. Klik ini terus tentuin mau save di mana. Terus kasih nama misalnya data shape rolling gitu. Terus select enter. Nanti teman-teman tinggal buka aja spreadsheet-nya. Oke, ini kita coba ya, kita buka hasil CSV-nya. Ini ya tadi ya, ini data sheet rolling, open. Oke, ini bentuknya masih dalam titik koma. Ini nanti teman-teman tinggal coba sendiri aja, dipisahkan. Ini kayak gini. Nah, jadi deh. Nanti untuk datanya dibenerinnya atau dirapinnya, saya sarankan ke teman-teman aja. Gitu cara ekspor ke spreadsheet. Seperti itu. Jadi lebih enak dibandingin di spreadsheet sebenarnya sih. Oke, sebenarnya untuk webinarnya cukup sampai di sini. Kita ke frekuensi domain aja. Karena ini yang lebih paling representatif hasilnya lewat frekuensi. Karena kita kan apa ya agak susah ya kalau ngomongin time ya. Tapi Mas bisa nggak kalau dapetin time domain gitu? Hasilnya per waktu bisa. Ini kayak gini contohnya. Nah, kalau yang time domain kita tuh baru bisa melihat berapa G. Biasa kan kalau akselerasi itu kan berapa G ya. Jadi kayak berapa kalinya gravitasi di bumi gitu akselerasinya. Nah, itu juga bisa. Nah, tapi kalau untuk akselerasi itu ranahnya time domain. Nah, jadi kita bisa ngeliat respon berapa G kapal ini akan terombang-ambing ke atas ke bawah atau rolling G-nya itu bisa lewat time domain. Cuman itu lain waktu, itu di luar scope webinar ini. Seperti itu. Oke, ada lagi yang mau Ya, bertanya? Ini pas ya, 16.27, 1 jam. betul. 3 menit lagi ya. Teman-teman boleh ada pertanyaan apapun tentang produk Ansys yang lain, boleh juga, yang Aqua juga boleh. Karena nanti minggu depan itu ada webinar lagi. Ya, betul. Mungkin dengan lebih menarik lagi ya Mas tema-temanya. Topiknya lebih Ya, ya masih seputar manufacturing tentunya gitu. Jadi masih kita persiapkan ya Mas Riki ya gitu oh ya, untuk eh, webinar selanjutnya. ya betul. Judulnya belum bisa di drop ya, tapi tunggu aja minggu depan itu ada Mm-mm. webinar lagi. Ya, betul. Mungkin selagi masih berpikir ya rekan-rekan yang lain untuk bertanya, Mas, aku mau tanya dong kalau Hmm, Aqua ya di ANSYS itu dia masuk modulnya kan berarti mechanical dong ya Mas ya. iya Nah, betul. mungkin bagi teman-teman ada yang belum tahu, mechanical kan ada dibagi ya, mechanical pro, premium, dan enterprise. Nah, Mas, maksud untuk yang aqua ini maksudnya yang mana Mas di antara tiga ini Mas? Ini kayaknya lebih ini aja ya, share PPT ini ya. Ada Ansys capability ya, karena kan Ansys baru aja Betul. rilis yang 2023 ya. 23, betul Mas. Ntar nih saya coba cari. Jadi bagi rekan-rekan yang belum tahu, jadi memang ANSYS ini
udah setiap tahunnya sih kalau nggak salah ya Mas. Dia akan Ya, selalu tiap keluarin tahun akan rilis 2 kali. ya rilis 2 kali, betul. Dan bagi rekan-rekan yang belum mempunyai Ansys, mungkin ada trial demonya, itu yang student version, mungkin itu bisa dicoba. Jadi seperti apa tampilannya, dan ingin mencoba-coba, itu mungkin bisa. Nah ini terbaru nih Mas, 2023 R1 ya Mas? Ya, ini yang terbaru. Ini lengkap di masing-masing fisiknya. Jadi Ansys itu kan membagi produknya itu kan berdasarkan fisikanya ya. Nah, ini misalnya kita Betul. mau lihat yang struktur. Oh ya, ini kayaknya mungkin sering miskonsep ya. Ini kan gelombang laut kan fluida, kok masuk struktur? Nah, karena yang kita cari tuh responnya, bukan fluidanya. Makanya si aqua ini masuknya di Hmm, struktur. Jadi dia ada di betul. sini nih, seperti itu. Oh, Jadi berarti ini paket komplit ya Mas? ya, nah jadi nih Untuk structure-nya. teman-teman bisa lihat di Nah brosur ya, ini ya. Nah nanti ini kan kalau beli software Ansys kan ada 3 paket ya. Ada Pro, Premium, betul. sama Enterprise. Nah, nanti teman-teman atau rekan-rekan lihat dulu kebutuhannya, kasus yang mau dikerjain itu apa, atau kasus yang ingin Betul, diketahui itu apa. Nanti betul. dari kami bisa merekomendasikan ke Pro, Premium, atau Enterprise. Nah, jadi kayak ini misalnya mau vibrasi, mau simulasi vibrasi, itu masuk di ranah struktur, di Ansys Mechanical. Nah, ini tinggal dilihat aja nih. Oh, kalau beli yang Pro cuman bisa, nah cuma bisa 2 doang. Nah, sementara kalau Enterprise sudah pasti semuanya bisa Iya, dapat betul. Premium sama Pro. Buka semua, ya. Jadi gitu Betul. cara baca brosurnya. Betul. Jadi di browser ini udah cukup lengkap ya Mas, sebenarnya panduan guide-nya bagi teman-teman yang ingin mencoba ANSYS itu seperti apa. Misalnya di structure kan banyak banget, Hmm. bukan hanya Aqua aja. Nah, mungkin rekan-rekan bisa lihat nih, mulai dari setiap bagannya bisa dicek satu persatu. Ya, Nah, ini ini kaca. juga ada pertanyaan, Mas, ini Ya, ada pertanyaan mungkin sebelum kita tutup ya, dari ya. Pak Binar nih, Binar Pardosi. Apakah Hmm. bisa dikirim file geometrinya, Mas? Bisa PPT sama Geometri. file geometri nanti akan dikirim ini aja ya, lewat description YouTube ya. Nanti di description YouTube-nya Ah, ya, betul. video rekamannya nanti akan saya cantumkan Google Drive ya. Nanti saya taruh di situ aja. Ya, bagi rekan-rekan juga, Optimex juga sering ngadain, sorry, bukan sering ngadain, di YouTube, punya YouTube channelnya, jadi mungkin bisa di-share juga ya, Mas Oh ya, Riki. ini Jadi bisa biar nanti saya ini ya, rekan-rekan yang mau saya kasih lihat. cek kegiatan, betul, mau lihat kegiatan dari Optimex apa aja, daily mingguannya, bisa dicek. Nah, Nah, seperti yang saya infokan sebelumnya, bahwa kita juga ada electronic certificate. Ini saya drop di kolom chat bagi teman-teman, mungkin bisa diisi nanti nama dan detail sebagainya agar biar kita bisa kirimkan sesuai. Dan juga jika ada pertanyaan lebih lanjut, ini saya juga drop alamat email kami. Sebentar. Nah, ada Mas Riki dan saya sendiri, Leo. Jadi nanti rekan-rekan yang ingin bertanya soal training, sertifikat, price dan sebagainya, update dan sebagainya, atau event. Kadang-kadang kita juga suka ada event manufacturing di Indonesia, dan juga ada beberapa narasumber langsung dari India, kemudian jadi dari US. Itu bisa kita kasih update-nya. Kalaupun juga ingin punya acara di tempatnya, uh, bisa by online, kita juga bisa sebagai pembicara untuk materi. Oke. Nah ini bagi teman-teman yang ingin coba lihat-lihat YouTube-nya Optimex, bisa juga sekalian di subscribe ya Mas. iya Dan boleh di juga bisa subscribe. sekalian kepoin, Iya, bisa sekalian kepoin. Nah ini, jadi kita di sini tuh tutorialnya tuh student friendly. Jadi bisa dipakai buat yang mau nyoba, itu bisa pakai software yang student karena ini betul meshnya betul. nggak terlalu Jadi banyak. Jadi bisa dicoba dan ini betul. semuanya tuh industrial application. Jadi kebanyakan tuh kasus-kasusnya tuh di industri gitu.
Ini ke betul. contoh, misalnya closing, ini buat eh, di ini ya, truk minyak gitu. Kayak terus ini ada uji impact, terus ada kekuatan strukturnya, ada turbo machinery gitu, ada banyak pokoknya. Kita tinggal dikepoin Banyak aja. banget, Mas, betul. Banyak banget. Karena kalau kita breakdown NCIS itu sendiri, wah banyak banget ya, Mas. Satu Iya, modul betul. fenomena aja itu berapa banyak itu bisa kebayang. Jadi cukup komplit untuk soal simulasi. Gitu. Karena memang ANSYS berfokus kepada simulasi ya, Mas ya. Iya, Jadi nggak betul. ada main bisnis yang CAD, CAM itu nggak ada. Just only CAE, simulasi. Jadi bagi rekan-rekan bisa juga masuk ke situsnya ansys.com. Bisa cek di sana ada sertifikat juga untuk mandiri, secara mandiri ya, gitu. By online. Iya, betul. Hmm. Nah, ini. Oke. Ini sebenarnya udah nggak ada pertanyaan lagi ya. Ini ada lagi yang mau nanya sebelum ditutup untuk terakhir. Nah, ini mungkin lanjutan dari Pak Binar nih, Mas Riki bertanya, apakah akan ada webinar tentang simulasi 6 DOF pada kapal menggunakan ANSYS Fluent? Terima kasih. Oh, mungkin bisa di-keep dulu ya untuk 6 DOF ya. Oke, siap. Pak Binar mungkin bisa di drop by email ya Pak. Nanti biar kita respon by email. Bisa saya juga ke kita, saya, sorry maksudnya. Biar nanti kita bisa bantu jawab. Seperti itu ya Pak Binar ya. Iya, Karena kalau 6 keterbatasan DOF waktu. itu harus pakai Fluent, Kak, simulasinya. 6 DOF. Nah, kalau 6 DOF itu ranahnya Fluida, ranah CFD. Seperti itu. Tapi terima kasih, em, request-nya akan kami keep dulu. Ya, Seperti itu. oke. Ya, sama-sama Pak Binar. Nanti kita akan segera respon ya Pak. Itu bisa drop email kita dulu ya, terlebih dahulu. Oke, kalau begitu, sebelum kita tutup acara webinarnya, ada tambahan lagi dari Mas Riki atau kita cukupkan saja? Eh, dari saya sih cukup. Paling ini jangan lupa untuk isi ini ya. Apa sih ini yang respon Ya, betul. tinjor itu? Untuk respon, ya, buat dapatkan sertifikat, Ya, jangan lupa betul. rekan-rekan semua tolong isi, dan jika ada yang ingin ditanyakan lanjutan mungkin karena keterbatasan waktu bisa drop mail ke kita, nanti kita bantu jawab by email seperti itu. Iya, bisa drop email atau komen di YouTube atau komen di Ya, Instagramnya Optimax itu juga bisa. ya. Eh, Silakan ditunggu nanti untuk webinar berikutnya dengan topik yang berbeda dengan solusi dari ANSYS juga. Seperti itu. Terima kasih untuk kesempatan dan waktunya rekan-rekan semua. Selalu jaga kesehatan. Terima kasih Mas Riki dan juga tim Optimax semuanya. Terima kasih saya ucapkan. Mari kita sudahi hari sore ini dengan terima kasih. Ya, selamat sore semuanya. Ya, selamat sore Mas Leo. Terima kasih.